Let's just get started with our lesson for tonight. Ya, we will be talking about TOEFL review exercise. Jadi kita akan bahas TOEFL review exercise. Jadi semuanya ini sudah mencakup skill 1 sampai skill 10 ya. Good evening. Iya, kalau good night itu ketika berpisah di malam hari. Ketika bertemu di malam hari kita bilangnya good evening. Oke? Oke, jadi kita mulai aja langsung ya ke soal number 1. Blah 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 is famous as the home of the US Naval Academy. Okay, what do you think? Saya kira bisa kalau good night itu ketika berpisah atau ketika mau tidur kita baru bilang good night. Okay, it's okay. Namanya juga belajar, gak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Kita lanjut aja langsung ke question number 1. Okay, guys, what do you think the answer for number 1? Silakan, you can drop your answer here. Kenapa tidak ada arti bahasa Indonesianya, Miss? Arti bahasa Indonesianya selamat malam juga. Cuman selamat malam itu kan ada 2 dalam bahasa Inggris. Can be good night, can be good evening gitu. Okay. Bantu tap ya, guys. Please help me to tap the screen. Okay, so everybody says that it is A. Thank you. Thank you, As, for the gift. Maksudnya soal. Kenapa tidak ada bahasa Indonesianya? Iya kan ini kan soal TOEFL. Soal TOEFL kan bahasa Inggris. Gimana? Ini soal TOEFL. Ini soal TOEFL, bukan soal menerjemahkan ya. This is TOEFL question. Ada YouTube nggak ada, tapi udah nggak terlalu aktif. Ada sih YouTube-nya tapi nggak terlalu aktif. Oke, jadi kita bahas ya number 1 ya. I think everyone has tried to drop their answer for number 1. Most of you says that the answer for number 1 is A. Okay, but let's check together. Number 1, blah 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 is famous as the home of the USS Naval Academy. Oke, kalau kita lihat apa yang sudah ada di soal itu ada is ya, kemudian sebelum is itu kosong. Nah, sesudah is itu tidak ada lagi yang berbentuk subject verb ya. Is famous as the home of the US Naval Academy. Sesudah ini tidak ada lagi yang berbentuk subject verb. Berarti kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Berarti kalau dia satu klausa, artinya dia hanya perlu satu subject dan satu verb. Oke, verbnya udah ada di sini is, so it means we need a subject. Yes, we need a subject only. Jadi yang dari pilihan A sampai D yang berbentuk subjek adalah A, Annapolis. Ya, so the answer is A. Kalau yang B nggak bisa karena ada because of, karena ada konektor di sana. We don't need connector. Ini juga ada konektor, ini juga ada konektor. Oke, so the most correct answer is A, without connector. Ya, so we only need a subject. Alright, so let's continue to question number 2, everyone. Okay, let's continue to question number 2. C. Saya bisa bantu. Oke, boleh. If you want to know, kalau misalnya mau tahu, ini boleh. Kalau mau tahu bahasa Indonesia-nya. C, Nan. D, C. Oke, ada yang jawab D beberapa, ada juga yang jawab C. Oh, ada yang jawab A juga. Oke, boleh. Kita tampung. Oke, kita bahas ya. Number 2. Some scientists
think. Nah, jadi ini udah pasti subjek ya, karena kan sesudahnya ada thing nih, ada verb. So, some scientists, this is the subject, and thing is the verb. Verb untuk si some scientists. Some scientists think bla 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 be a planet but a moon of Neptune. Oke. Kalau kita lihat pilihannya yang A, that Pluto does not seem. Oke, jadi di sini ada that konektor, sesudah konektor ada subjek, kemudian does not seem sebagai verb. Bisa ya, jadi artinya dia memiliki dua klausa gitu. Some scientists think that Pluto does not seem. Pluto does not seem B. Oh, nggak bisa, sorry. Yang A nggak bisa karena sesudah seem di sini ada B. Ya, di sini ada B. So, sim ini kan udah verb 1 nih. Sim ini kan udah verb 1. Jadi nggak bisa sudah verb 1 ada B ya. So, we cannot choose option A. Yang A nggak bisa. Ya, yang A nggak bisa. And then what about B? Not Pluto. Some scientists think not Pluto B. Nggak bisa. Ya, sesudah think ada not gitu. Terus ada Pluto lagi, aneh ya. Seharusnya ada konektor. Oke, and then what about number 2? Some scientists think Pluto that might not. Nah, ini ada think Pluto that might not. Kebalik ya, harusnya think that Pluto gitu. Jadi konektornya kebalik sama subjek di klausa 2. So, the answer is D. Some scientists think that, nah that ini adalah konektornya. Oke, think that Pluto adalah subjek di klausa kedua, kemudian might not be adalah verbnya. Ya, baru bisa dia might not be. Might ketemu dengan be bisa. Kalau yang A tadi nggak bisa, seem ketemu be. Alright? Ya, so the answer is D. Some scientists think that Pluto might not be a planet but a moon of Neptune. Okay, so let's continue to question number 3. Okay, what do you think the answer for number 3, everyone? Oke, ada yang jawab C, B. Kenapa sim tidak bisa ketemu B? Sim itu kan udah verb 1. B itu kan bentuk to be kan? B, okay. Most of you say that the answer is B. Okay, ada juga yang jawab D. Mi jawabnya D. Okay, let's check ya number 3. With blah 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 of sophisticated oil lamps, elaborate tools were made to cut the wicks. Oke. Jadi di sini yang kosong sesudah with. With itu apa? With itu adalah preposition. Ingat ya, preposition itu membutuhkan objek. Jadi objek dari sebuah preposition itu adalah kata benda. Objek dari sebuah preposition adalah kata benda. Nah, kalau kita lihat di sini with bla 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 of sophisticated oil lamps, elaborate tools were. Nah, di sini ada were nih, ada to be. Berarti ini verb kan? Berarti were ini verbnya untuk siapa? Verb untuk si elaborate tools. Oke. Berarti di bagian yang kosong itu kita hanya perlu objek untuk si with-nya aja. Ya, objek dari si with, objek dari sebuah preposition. Objek dari preposition itu selalu kata benda. Oke, jadi tinggal pilih yang berbentuk kata benda yang mana. From A to D. Ya, the answer is B. Cuman yang B yang berbentuk kata benda. With, kalau yang A, appeared. Appeared itu kan verb 3. Verb 3, bisa juga verb 2 gitu. Yang jelas dia bukan kata benda, appeared. Kalau yang C, the appearance was. Ada verb di sana, ada was. Kita nggak butuh
verb ya. Kita hanya butuh si objek untuk with-nya. Kemudian D, it appeared. Ini juga berbentuk subject verb. So we only need noun. Ya, itu the answer is B. With the appearance of sophisticated oil lamps. Nah, baru subjeknya dimulai di sini. Elaborate tools, subject, were adalah verb gitu. Ya, so the answer is B. Okay, so let's continue to number 4. Okay, number 4, what do you think the answer for number 4, everyone? C. Fort Union was the site of what blah 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 principal fur trading post on the upper Missouri River. Oke, ini jawabannya agak beragam ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, D, ada juga yang jawab D. Oke, ralat A. Oke, A jadinya ya nope ya. Oke. Oke, coba kita bahas ya. Fort Union was, nah ini ada was nih, ada ketemu to be di sini. Berarti kalau misalnya kita ketemu bentuk to be itu udah pasti sebagai verb. Oke, jadi ini verb nih, ini verb. Maka kalau ini verb berarti ini subject, right? Ini subjeknya. Fort Union was the site of what. Nah, terus kita ketemu what di sini. What itu apa? What itu konektor. Right, ralat Miss A. Oke, ralat lagi. Oke, interesting. Banyak yang ralat-ralat, banyak yang berubah pikiran, berubah ke A. Oke, kita cek ya. Ada konektor what di sini. Kemudian, Fort Union was the site of what blah 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 principal fur trading post on the upper Missouri River. Oke. Nah, kita lihat dulu pilihannya ya. Ini kan konektor. Sesudah konektor itu kan kita butuh subjek dan verb. Dan juga, tapi kita harus cek juga nih, si what ini hanya sebagai konektor saja kah? Atau dia berfungsi sebagai subjek juga? Karena what bisa berfungsi ganda. What ini bisa berfungsi sebagai konektor saja, bisa juga berfungsi sebagai konektor dan subjek. Right? Oke, kita lihat apa yang sudah ada di soal. Yang sudah ada di soal apa? Principal for trading post on the upper Missouri River. Tidak ada subject verb di sana. Right? Di sini nggak ada subject verb. Ini post apa sih? Penjualan bulu gitu. Jadi ini tidak ada ya. Ini post, ini kata benda ya di sini ya. Principal for trading post. Jadi di sini tidak ada yang berbentuk no. Post di sini sebagai kata benda. Principal for trading post ini adalah kata benda nih. On the upper Missouri River. Jadi di sini sesudah what tidak ada subjek dan verb di sini. Oke, berarti kita butuh apa? Kita butuh subjek dan verb. Atau bisa jadi what-nya yang sudah berfungsi sebagai, atau what-nya bisa juga udah berfungsi sebagai subjek, right? Kalau misalnya what hanya berfungsi sebagai konektor, bukan sebagai subjek, maka jawabannya yang D, it was the subject verb gitu kan. Tapi kalau what-nya sudah berfungsi sebagai subjek, maka jawabannya yang C, was the gitu. Jadi jawabannya antara C dan D. Yang mana kira-kira? What-nya sebagai konektor saja atau what-nya sebagai konektor dan subjek? C or D? Ini kita udah mengerucut pilihannya ke C dan D saja ya. Oke, sekarang kita lihat dulu si what ini apakah dia berfungsi sebagai konektor saja atau sebagai subjek juga.
konektor dan subjek. Yes, that's right. Jadi di sini Ford Union. Jadi Ford Union merupakan situs yang Ford Union adalah situs yang merupakan apa sih, pos dari trading, penjualan bulu gitu, on the upper Missouri River. Jadi si Watt ini adalah konektor dan dia juga si subjeknya, karena si Watt ini langsung menggantikan the site-nya gitu ya. Jadi dia konektor dan subjek. Maka kita butuh verb saja. The answer is C gitu. Jadi si Watt ini berfungsi ganda sebagai konektor dan juga sebagai subjek at the same time. Oke, jadi kita cari yang berbentuk verb. The answer is C. Principle for trading pos. Ini sebenarnya gampang loh. Mungkin beberapa kalian mikir pos ini verb ya. Jadi supaya kita tahu bahwa pos ini bukan verb, gini loh, di depannya kan ada for trading. For tradingnya ini ada dash-nya. Ada apa nih? Ada dash itu kata hubung. Kata hubung seperti ini menunjukkan bahwa dia adjektif. Adjektif kan kata sifat. Sesudah adjektif kan benda. Adjektif ini memodify sebuah kata benda, maka pos di sini kata benda gitu. Jadi memang pos itu punya dua dia punya dua part of speech. Sometimes dia bisa jadi verb, sometimes dia bisa jadi benda sesuai konteks. Nah, di konteks ini dia sebagai benda, guys. Ya, karena dia diawali dengan adjektif nih. Dengan for trading. For trading itu adjektif. Jadi dia benda. Oke. Jadi di sini makanya kita butuh verb. Karena what sudah berfungsi sebagai konektor dan juga subjeknya gitu. Oke, I think it's clear, right? Number 4. Aman ya, number 4 ya. Aman. Aman nggak number 4? Aman, Miss. Oke, alright. Kita lanjut ya ke number 5. Oke, lanjut number 5, guys. Namanya di TOEFL. Ya, ini soal-soal TOEFL ya, contoh soal TOEFL. Oke, lanjut number 5. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Since Oke, C, mostly C. Oke, ada juga yang jawab A. Ya, C dan A. Kalau yang A itu the face of the movie. The face of the movie hanya kata benda, subjek ya. Kemudian kalau yang C, a movie faces, ada subjek verb di sana. A movie itu subjek, faces itu verb. Nah, kita butuh subjek aja atau subjek verb kira-kira. Oke, let's check. Nomor berapa? Nomor 5, number 5. Oke, jadi di sini ada since, konektor ya. Konektor kata keterangan, adverb konektor. Live sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 9 kurang ya, because I have class at 9. Jadi mungkin sampai jam 9 kurang aja. Oke, since bla 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 commercial risk, it has to appeal. Nah, jadi ini kan since adalah konektor kata keterangan, dia munculnya di depan. Thank you, Pani. Dia muncul di depan. Kalau dia muncul di depan kan ada koma di tengah. Ya, ini komanya memisahkan dengan klausa kedua. Klausa kedua udah aman lah ya. Ini ada subjek, ini verb. Berarti kita fokus ke klausa 1 aja nih. Kita fokus ke klausa 1. Nah, sesudah ada konektor since, ya, konektor klausa kata keterangan, maka kita perlu subjek verb, right? Subjek verb. Yang sudah ada di soal apa? Commercial risk. Commercial risk ini nggak mungkin verb karena dia berbentuk klausa kata benda. Ini berbentuk kata benda nih. Mungkin nggak dia subjek? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin subjek di ujung paling terakhir terus mana verbnya.
gitu ya. Berarti ini butuh subjek dan verb, ya kan? Ya udah langsung ketahuan lah yang mana jawabannya karena dia butuh subjek dan verb. So the answer is absolutely C. Kalau yang A, ya tadi kan jawabannya antara A sama C ya. Beberapa jawab A, beberapa jawab C. Kalau yang A ini hanya subjek, the face of the movie. Ini hanya subjek, belum ada verbnya. Oke? Ya, so the answer is C. Aman, number 5. Oke, kita lanjut ke Aman. Oke, kita lanjut ke number 6 ya. Oke, number 6. Ya, bantu tap-tap ya, bantu tap-tapnya teman-teman. Bantu tap-tapnya sampai 10K, alright? And then bla bla bla. Oke, banyak yang jawab A untuk number 6. And then it crosses. Yeah. Easy peasy, right? Easy lah ya, number 6 ya. Mudah lah ya. Iya, semuanya jawab A. Oke, good. Semuanya satu suara menjawab A. Nggak ada jawaban lain ya. Oke, good, yes. It's a bit easy, number 6. Coba lihat, ini kalau kalian ngeliat ketemu and, comma, and then, bla bla bla, the North Atlantic toward Europe. Untuk mempersingkat waktu nih ya, kalian nggak perlu baca yang atasnya ini, yang clause 1 juga nggak apa-apa. Karena kan ini kosong sesudah and, ini kan bentuk coordinate connector, right? Ini kan bentuk coordinate connector. And ini kan coordinate connector. Jadi kalau masih ingat patternnya, subject verb, connector, subject verb. Nah, ini kan ada konektor nih di tengah, coordinate connector. Maka di sini kita butuh subject verb, right? Nah, kita tengok dulu nih, kita lihat dulu apa yang udah ada di soal. Yang ada di soal itu the North Atlantic toward Europe. The North Atlantic toward Europe di sana tidak berbentuk subject verb, ya kan? Maka kita butuh subject verb. Gitu, subject verb. Yang hanya berbentuk subject verb itu cuman yang A, it crosses. Yang lain nggak berbentuk subject verb. Okay, yes, so the answer is A. And then it crosses the North Atlantic toward Europe. Gitu. Nice, yes, good job everyone. Oke, lanjut number 7. Number 7 bukan number 2. Number 2 udah lewat. Oke. Ini cukup beragam nih. Yang jawab A, antara A sama D. Jangan antara-antara dong. Nih ya. Ayo, kalau kalian ngerjain soal TOEFL emangnya boleh antara gitu? Kan harus satu jawaban. Ayo, yang mana? Udah ada verbnya are called, kata Iqbal. Udah ada. Ya, ini cukup beragam jawabannya. A, ada yang jawab A. Banyak juga yang jawab A. D juga, oke. Iya, udah ada verb, guys, di soal itu. Are called. Ya kan? Are called. Pokoknya kalau kalian ketemu to be di soal itu udah pasti sebagai verb. To be itu nggak punya fungsi lain selain dia sebagai verb. Udah gitu. Ini ada ketemu to be, ketemu called, to be diikuti dengan verb 3. Called itu udah pasti verb 3 karena to be nggak mungkin disandingkan dengan verb 2 ya. Jadi called itu udah pasti verb 3. Kalau to be ketemu verb 3 maka maknanya makna pasif ya. Nah,
ini adalah verbnya. Ya, jadi kalau melihat soal itu sebenarnya verb yang paling mudah diidentifikasi. Kalau subjek mungkin agak susah karena banyak kata benda di depan gitu kan. Nah, jadi di depannya berarti apa nih yang sudah ada? Systems bla bla bla, the two symbols 0 and 1. Ya, jadi verbnya udah ada. Berarti yang ini semua apa? Yang ini semua masih merupakan bagian dari subjek, gitu. Jadi jangan pilih yang berbentuk verb atau subjek dan verb gitu. Kalau yang A, use ini verb 1, kita bisa eliminasi, nggak bisa. Oke. Kemudian yang B, kalau systems they use, jadi double kan. Udah systems ada they lagi, systems they use nggak perlu they di sini. Use juga bukan. Kemudian uses itu juga verb 1, ya kan. Verb 1 use yang ditambahkan s, kan nggak perlu, we don't need verb udah ada. Ya, the only possible answer is the using. Jadi using itu di sana sebagai apa? Using di sana sebagai adjective, kata sifat yang memodify systems gitu. Systems using the two symbol 0 and I. Jadi thank you Fadel. Jadi Jadi using di sana sebagai kata sifat. Ya, sistem yang mana? Sistem yang menggunakan the two symbol 0 and 1 gitu. Jadi usingnya sebagai adjective. Ya, ada yang bilang reduce clause, ya benar. Jadi bentuk aslinya itu systems which use the two symbol. Jadi which-nya dihilangin, use-nya diubah jadi using. Ya pada dasarnya dia adjective kan. Which use itu adalah adjective clause yang memodify si sistem. Gitu. Jadi dia adjective, fungsinya sebagai adjective. Using di sana sebagai adjective yang memodify si sistem, mendeskripsikan sistem. Gitu. Not fokus, kenapa nggak fokus? Oh. Cat lovers lagi nggak fokus. Gerund bukan gerund. Kalau gerund itu kata kerja. Jadi itu present participle. Using di sana present participle yang berfungsi sebagai adjective. Ya, jadi verb ing itu memang lumayan banyak fungsinya ya. Dia bisa berfungsi sebagai kata kerja, tapi dia kalau berfungsi sebagai kata kerja harus ada to be. Kemudian yang kedua, fungsi verb ing bisa sebagai kata sifat. Yang ketiga bisa berfungsi sebagai kata benda. Kalau dia berfungsi sebagai kata benda, baru kita sebut dia gerund. Oke, di sini dia tidak berfungsi sebagai kata benda, dia sebagai kata sifat, maka bukan gerund dia. Gerund itu kata benda. Oke, kita lanjut number 8 ya. Aduh. Contoh gerund, oke. Contoh gerund itu misalnya swimming is my hobby. Nah, itu contoh paling sederhana ya. Swimming is my hobby. Okay, I will just write it here. Swimming is my hobby. Ini contoh paling sederhana ya untuk memahami gerund. Gerund itu apa? Gerund itu ada I stop smoking, ya slowland itu juga contoh gerund. Gerund itu tadi apa? Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan dan dia berbentuk verb ing. Oke. Nah, swimming is my hobby. Swimming ini apanya nih? Subjek, ya kan? Is ini adalah verbnya. Ingat, subjek itu selalu kata benda. Iya, swimming jadi noun, betul. Swimming is my hobby atau my hobby is swimming gitu. Subjek kan harus kata benda. Subjek itu selalu kata benda. Jadi supaya si berenang ini jadi kata benda, dia jadi gerund. Oke, jadi bukan kata sifat dia di sini. Di sini dia sebagai kata benda, makanya dia di sini disebut gerund. Nah, di sini dia sebagai gerund nih, si swimming. Oke, bukan sebagai kata sifat atau bukan sebagai kata kerja, sebagai kata benda. Maka barulah dia disebut gerund di sini. Oke, kalau si using tadi bukan gerund, present participle. Present participle yang fungsinya sebagai adjective gitu. Oke ya.
Oke, kita lanjut ke number 8. Next, oke, next lanjut ya. Oke, CEO PT asal namanya unik. Oke, number 8. Genes blah blah blah, the blueprints for cell construction exist in tightly organized packages called chromosomes. Oke, apa jawabannya? Di which are. Oke, ada lagi jawaban lain di which are. Ya, oke, coba kita cek ya. Semuanya rata-rata jawab D. Ada yang jawab C. Oke. Exist main verb called adjective. Maksudnya? Oh, exist itu main verb, called itu adjective. Oke. Called adjective. Iya. Jadi genes ini subjek. Terus verbnya yang mana? Verb untuk si genesnya. Ini exist ya. Nah, ini kan dia diapit koma nih. Ini kan diapit koma. Kalau dia diapit koma begini berarti dia bukan, pasti tidak ada verb untuk si genesnya di sini. Ini kita sebut dengan appositive, right? Appositive itu adalah menjelaskan si kata bendanya gitu. Jadi exist di sini berarti verb untuk si genesnya. Yang hilang adalah bagian dari appositive. Oke. Kita lihat ya yang di tengah-tengah ini. Bla bla bla, the blueprints for cell construction. Oke, kita lihat pilihan. Kalau yang A, genes, are the blueprints. Nah, kalau kita bikin are di sini seolah-olah are itu verb untuk si genes kan. Sementara genes sudah punya verb. Verbnya si exist. Berarti nggak bisa kita pilih yang ini. Kemudian yang B, genes, they are the blueprints. Berarti kan kalau ada they are, ini ada subjek baru, ya kan? Artinya ada dua klausa. Kalau ada dua klausa begitu kita butuh konektor, gitu. Jadi di sini langsung they are, tidak ada konektor, juga nggak bisa. Oke, jadi kita nggak bisa pilih yang B. Kalau yang C, genes, which the blueprints for cell construction. Jadi sudah genes langsung which. Terus verbnya mana? Oke, which bisa jadi subjek. Misalnya which jadi subjeknya bisa. Terus verbnya mana? Di sini tidak ada verb. The blueprints for cell construction tidak ada verb di sana. Berarti kita juga tidak bisa pilih yang C. So the answer is D. Ya, jawabannya D. Genes which are the blueprints for cell construction berarti which di sini adalah konektor sekaligus juga sebagai subjek. Gitu. Dan are ini sebagai verbnya. Nah, berarti yang diapit koma itu adalah klausa kedua. Untuk apa verb lagi, kan udah ada exist. Exist itu miliknya si genes. Oke, are ini miliknya si which. Which di sana sebagai konektor dan subjek. Oke, kita tulis ya. Which are. Nah, coba kita tulis di situ which are. Genes which are the blueprints for cell construction exist. Nah, maka genes ini sebenarnya kalimatnya adalah genes exist gitu. Genes exist in tightly organized packages called chromosomes. Yang diapit koma ini adalah apositif atau dia berbentuk klausa kata benda nih. Klausa kata benda yang mendeskripsikan si genesnya, memodify si genesnya, modifier untuk genesnya. Gitu. Oke. Genes yang merupakan the blueprints for cell construction, which di sini adalah konektor sekaligus subjek. Kenapa dia sekaligus subjek? Karena which di sini adalah si pelakunya. Dia langsung menggantikan si genesnya. Tidak perlu subjek lain gitu loh. Tidak perlu ada subjek lain karena which di sana menggantikan si genesnya langsung. Ada dua klausa dong. Kok ada 3?
Ada 2 klausa dong. Subjek verbnya kan ada 2. Ada 2 subjek, ada 2 verb. Berarti 2 klausa. Kalau which are diganti that. Maksudnya that the blueprints. Kalau which diganti that tetap perlu are. Jadi that are genes, that are the blueprints gitu, tetap butuh are, tetap butuh verb. Oke ya. Dua klausa dia. Ini klausa 1 nih. Klausa 1 yang ini, genes exist. Itu klausa 1. Klausa 2, which are the blueprints. Gitu. Kak, kamu kalau ngajar online pakai tablet kah? Iya. Lebih seneng pakai tablet karena bisa coret-coret. Kalau di laptop nggak bisa coret-coret, susah. Oke, lanjut ya, number 9. Aman ya, number 8 ya, kita lanjut ya. Iya, betul. Setelah jenis nggak pakai koma, which-nya tetap butuh verb dia untuk si which-nya. Nggak bisa which the blueprints for cell construction. Tetap butuh verb sesudah which. Oke, lanjut number 9. Oh, ketutupan. Nah. B, tapi ragu sih, ragu. Okay, number 9, the Earth's atmosphere consists of gases, blah blah blah, in place around the Earth by the gravitational pull of the planet. Okay. A, ada yang jawab A, B juga ada. Which are held A, okay. A, B, B, oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D juga. Verb 3 plus P. P apa? B karena fakta umum maka present. Adjective, oke. The Earth's atmosphere ini, the Earth's atmosphere consists. Nah, ini subject verb kan? Kita waktu baca ini aja sampai ke sini langsung tahu bahwa ini adalah subject verb. The Earth's atmosphere subject consists adalah verb, right? The Earth's atmosphere consists of gases, ya, consists of gases, bla bla bla, in place. Nah, kalau kita lihat sisanya ini ya, semuanya itu kan berbentuk prepositional phrase. In place, ini prepositional phrase. Around the earth, prepositional phrase. By the gravitational pull, juga prepositional phrase. Ya, prepositional phrase itu apa sih? Preposition yang bertemu dengan objek. Kalau preposition bertemu dengan objek, dengan objeknya, itu kita sebut dengan prepositional phrase, dan dia bukan subjek, dia bukan verb. Oke. Nah, terus juga ini prepositional phrase. Berarti so far hanya ada satu subjek dan satu verb nih, ya. Sisanya ini nggak ada. Sisa yang ada di soal ini semua tidak ada subjek verb di sana. Oke, maka kita cek pilihannya. Kalau kita cek pilihan, tidak ada yang pakai konektor. Tidak ada yang pakai konektor kan? Nggak ada. Di soal juga nggak ada konektor. Berarti ya udah, itu dia subjeknya. Inilah dia subjeknya, inilah dia verbnya. Kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Oke, dia hanya memiliki satu klausa di mana subjek dan verbnya sudah ada. Berarti di pilihan A, B, C, D jangan lagi pilih yang berbentuk subjek verb. Oke.
Of gases, nanti hilangnya di setelah of gasesnya nih. Of gases apa gitu. Kalau misalnya yang A, health, bisa. Health di situ kan bisa berfungsi sebagai verb 3. Health itu kan bisa verb 3 yang berfungsi sebagai adjective gitu. Jadi dia of gases held in place. Ya, bisa health, bisa. Kita tahan dulu. Kalau hold gimana? Hold itu kan verb 1. Nggak bisa kita pilih hold. Kalau kita pilih hold, maka dia berfungsi sebagai verb. Verb sudah ada, kita tidak butuh verb. Nggak bisa. Kalau yang C, lebih nggak bisa lagi. Karena itu berbentuk subjek dan verb. It holds. Subjek verb udah. Oke. The hold in place. Of gases, the hold in place. Ya agak the hold in place. Maksudnya apa gitu ya? Kayak kurang cocok. The hold kita gabungkan dengan in place. Ya jadi the most correct answer itu yang A. Jadi held di sana bertabrakan nounnya. Iya betul. The hold in place. Jadi ya the most correct answer itu yang A, held. Jadi held di sana adalah verb 3 yang berfungsi sebagai adjective. Jadi of gases held in place. Consist of gases terdiri dari gas held in place. Jadi held in place, held itu kata sifat ya yang memodify si gasesnya. Held in place di sana adalah memodify si gasesnya gitu. Okay, so now we can continue to the next number, which is tenses berapa? Okay, which is number 10. Kalau yang 9 itu simple present tense, ya. Consist, dari kata consist, verbnya itu kan verb 1 plus s. Jadi itu tensesnya tenses simple present tense. Okay, so let's continue to number 10, everyone. So what do you think the answer for number 10? Whom wajib pakai subject verb sesudahnya. Iya, jadi kalau kita udah tahu teorinya, kalau yang kosong sesudah whom langsung cari subjek. Ya, langsung cari subjek. Tapi kita lihat dulu sesudahnya udah ada verb atau enggak. Okay, so what do you think the answer for number 10? Mostly says that the answer is C. C, he joined. Whom he joined. Okay. Ada juga yang jawab C. Ada juga yang jawab A. Thank you, Fadel. Thank you for the heart. A after reduce. Okay, let's see. Jadi di sini kan yang kosong sesudah whom. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu nggak apa-apa, kita tidak usah baca lagi yang bagian depan ini, it's okay ya, karena kan yang kosong ini di klausa kedua kan, koma whom. Nah whom ini kan konektor tapi dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek ya. Bedakan whom sama who. Kalau whom dia hanya sebagai konektor saja. Sebagai konektor tidak bisa jadi subjek, tapi kalau who konektor dan subjek langsung. Maka kalau kita ketemu whom seperti ini, kita butuh subjek lain, right? Nah, kita coba lihat apa yang sudah ada, apa yang sudah tersedia di soal. Yang sudah tersedia di soal adalah whom bla 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 in writing the musical show bot. Di sini in writing the musical show bot. Writing the musical show bot itu semua adalah objek dari in, ya kan, objek dari preposition. Jadi object of preposition itu bukan subjek dan juga bukan verb. Artinya sesudah whom belum ada subjek dan verb. So we need subject plus verb di sini. Oke? Nah, kalau kita lihat pilihannya dari A sampai D, kalau yang A itu joined, whom joined, bisa jadi itu verb to, right? Tapi subjeknya tidak ada. So we cannot choose A, berarti A nggak bisa. A itu salah. What about B? Was joined. Oke, ada to be. Ada to be ketemu verb 3. Ini verb aja juga. Hanya berbentuk verb, belum ada subjek. What about C?
He joined. Yes, that's the answer. The answer is C. He joined. Jadi sesudah whom kita butuh subjek. He adalah subjeknya, joined adalah verbnya. Oke, so the answer is C. Maka jawabannya adalah yang C. Whom he joined in writing the musical show. Gitu. Kalau yang D, ya nggak bisa juga. Yang di whom joining. Joining itu bukan subjek, udah bukan, ya bisa sih dia jadi subjek kalau dia gerund ya, tapi nggak ada verbnya gitu. Atau kalau dia jadi verb harus butuh to be, harus ada to be-nya gitu. Jadi joining of course is not the answer. Gitu. Oke, aman number 10. Aman, Miss. Oke, kita udah kelar bahas 10 soal hari ini. Thank you, Penda, for the heart. Nah, kita kan udah bahas tadi TOEFL review exercise. Jadi kita udah bahas exercise TOEFL review from skill 1 to skill 10. Nah, ini tadi latihan yang review ya. Latihan TOEFL review ya, TOEFL review untuk skill 1 sampai skill 10. Kita udah kelar. So, next we will continue discussing skill 11. Skill 11 nggak ada ternyata. Skill 11 itu kita udah masuk ke written expression, guys. Berarti in the next live, di live selanjutnya kita akan masuk ke written expression ya. Written expression. Yeah, see you tomorrow. Yeah, I think tanggung banget because I have class at 9. I don't think I can continue this live anymore. So for the written expression part, we will continue it in the next live ya. Thank you, Lukman. Thank you. Thank you. Jam berapa, Miss, besok bahas reading, Miss? Reading itu ya oke, boleh nanti lah ya. Tapi listening dulu ya. I will put reading as my last priority, guys. Jadi saya bakalan letakin reading itu di prioritas terakhir, ya. Prioritas utama itu structure dulu, setelah structure mungkin listening. Karena gimana? Karena reading itu pasif banget gitu. Reading itu tuh sebenarnya kalian bisa latihan sendiri kok. Tanpa tutor juga kalian bisa kalau reading. Karena itu hanya butuh butuh kemampuan vocabulary kalian. Tergantung vocabulary masing-masing juga gitu. Jadi kalau reading actually you can practice it by yourself. You don't really need bukan kalian nggak butuh, but I think you don't really need a tutor if you want to practice the reading part. Nggak terlalu butuh tutor kalau untuk reading. Tapi kalau untuk structure, yes. Because in structure, structure itu kan banyak banget aturannya, banyak rumus-rumusnya. You're gonna need someone. Kalau untuk structure, you're gonna need an expert. You're gonna need someone to help you with that, right? Kalau reading kalian bisa sendirilah, praktis sendiri aja kalau reading ya. Setuju, Miss? Ya, mungkin kalau listening boleh lah sesekali. But my first priority itu di structure. Structure itu memang kita butuh orang yang ngerti di situ gitu loh. You need an expert. Kalian butuh orang yang memang udah kuliah di bidang itu untuk ngajarin kalian structure. Ya, listening and reading bisa sendiri lah, I think. Bacaannya banyak, Miss, bikin mual. Iya, yang ngajarnya juga mual sebenarnya. Oke, besok mulai jam berapa? Besok when next live? Ya, besok kita masuk ke written expression. Oke, jadi kita udah kelar nih bagian structure. Kita udah kelar skill 1 sampai skill 10. Nah, written expression nanti skillnya lebih banyak. Yaitu ada 15 skill. Oke, jadi skill 11 sampai skill 25. Skill 11 sampai skill 25 itu will be about written expression. I think we're gonna start the live streaming tomorrow. Itu morning ya. Kayaknya besok bisanya pagi, okay? Because I have class in the evening tomorrow. My class will be a bit full tomorrow in the evening. Bisa ada buka kelas online? Yes. I am offering online class, guys. Jadi saya ada kelas online. Okay.
Alright, yeah, I have class at 9. I have class at 9, guys. So I don't I don't think I can continue this live streaming any longer. I'm just gonna quit here. Yeah, I think let's just end our live streaming here. If you haven't followed me yet, please do follow me, guys, so you will be notified when I am doing my live stream again. Alright. Cara daftarnya, okay, if you want to know the details about my online class, you can send me your DM and then I will tell you anything you need to know about my online class, alright? Okay? Yeah, I will let you know in the DM. So just send me your DM if you want to know the details about my online class. Okay, Miss Noted, alright. Lebih gampang. Iya, ngomong sama bule nggak perlu pakai structure yang bener kan, yang penting dia paham gitu. Yeah, okay everyone, I think I need to prepare myself for my next class at 9 p.m. So I'm happy to have you all on my live streaming tonight. Thank you so much for your participation. I hope that you learned something from our lesson tonight, and tomorrow we will be continuing our discussion into the written expression part. Okay, I can't wait to see you all tomorrow morning at 8 ya, jam 8 ya besok ya. So I can't wait to meet you all again tomorrow morning to discuss this part, written expression. Okay, I think that's gonna be all. Jam 11 enggak lagi dong. I need to rest. I'm sorry. Ya, jam 11 nggak bisa lagi. It's too late, guys. It's too late and I have to wake up early tomorrow morning. Alright? Jadi ya udah, itu aja. Does TOEFL have correlation to speaking? I don't think so. TOEFL itu kan yang dites ini kan skill-skill pasif, reading, listening, and structure. So I don't really think that it has correlation with speaking. Okay, saya mau ngajar, saya ada kelas jam 9, so I think that's gonna be all for today. Thank you so much everyone. Bye bye, see you again tomorrow. See you on my next live streaming. Thank you.